Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Selamat berjumpa kembali ya bosku. Salam sobat ternak, ora penak pokoknya bos. Ini dia ya bos, kita bahas pada video kali ini betapa sulitnya beternak untuk sistem pembibitan ya bosku. Dimana ya bos, sebelum berternak kita pastinya menentukan kita mau sistem pembesaran ataupun pembibitan ya bosku. Dimana di setiap kita memilih sistem maupun pembesaran ataupun pembibitan pasti ada kendala-kendala yang harus kita hadapi ya bos. Pada video kali ini kita akan bahas, kita sharing-sharing gimana betapa permasalahan-permasalahan yang ada di sistem pembibitan beternak entok ya bosku. Yang pertama yang dimana beternak entok sistem pembibitan itu permasalahan pertama yaitu mungkin di versi Kang Roy itu masalah bertelur ya bosku. Yang dimana ketika kita itu sudah memilih sistem ternak entok sistem pembibitan, dimana kita mementingkan atau berpikiran gimana cara memproduksi telur yang bagus, baik dan unggul. Ya ini ya bos, dimana kendalanya, permasalahannya yang pasti ketika kita menghasilkan telur yang baik, pasti itu yang pertama mungkin telurnya tidak sesuai target ya bosku. Dimana mungkin biasanya rata-rata untuk kita itu minimal 10 lah, 10 butir sampai 15 butir minimal, dan itu bisa lebih. Dan ketika di 10 angka 10 ke bawah itu dipastikan kita akan pusing ya bos. Ya itu ya bos, permasalahannya masalah telur. Yang kedua masalah pakan, dimana ketika kita tidak bisa melihat kondisi entok kita, karena kita kan sistem pembibitan. Karena ketika kita tidak memberikan pakan yang cukup, protein yang cukup, kalsium yang cukup, entok kita itu pasti bertelurnya lambat dan pasti tidak sesuai yang kita harapkan ya bos. Yang seperti tadi jumlah produksi telurnya ya bosku. Yang dimana ketika kita itu berpikir mau kasih pakan yang baik, kita protein yang baik, tinggi kalsium, tetapi biayanya pakan ternak sekarang cukup mahal ya bos. Dan dimana kita harus mensiasati di mana pakannya bisa pakai pakan alternatif, pakan campuran ataupun tambahan, tetapi tidak boleh mengurangi protein kalsium yang dibutuhkan entok setiap harinya untuk produksi ya bos. Karena kita di sini memilih sistem pembibitan ya bosku. Dan ketiga mungkin masalah pemasaran, yang dimana ketika bos-bosku sudah sistem pembibitan, maksudnya sistem pembibitan yang cukup besar atau kapasitasnya sudah tinggi, kita bingung mau pemasarannya itu terjun di mana dan di mana sih pasar anakan entok kita itu. Mungkin yang pasti kan ketika kita menjual di OE atau di Minti atau anakan mentok, yang dimana pasti target atau sasaran pertama itu ke peternak atau pembesaran ya bosku, peternak pemula atau mungkin yang mau menampung buat pembesaran Minti, pembesaran entok pedaging maksudnya ya bos. Jadi yang dimana ketika kita ternak entok sistem pembibitan pasti ada sebuah kendala-kendala yang cukup banyak di luar itu tadi ya bos. Dimana di luar target produksi yang kurang baik, dimana masalah pakan yang harga pakannya sekarang melonjak tinggi, dan masalah pemasaran ya bosku. Tapi tidak boleh dipandang sebelah mata. Di setiap permasalahan itu jika kita bisa melewatinya, pasti ada peluang bisnis entok itu yang sangat tinggi ya bosku, profit ataupun keuntungannya. Jadi walaupun permasalahan ternak entok sistem pembibitan itu cukup banyak, jika kita kendala-kendala itu, masalah itu kita bisa menyelesaikan atau kita bisa menanggulangi, pasti kita bisa menemukan titik terang sukses ternak entok pembibitan ya bosku. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa bos. Ketika ada kendala, kita ada permasalahan-permasalahan di ternak kita, tetap coba lagi, bangkit lagi. Intinya kita tetap semangat ya bosku. Dimana kalau permasalahan masalah pembibitan tentang telur, yang dimana yang pasti permasalahannya itu kan Indonesia itu ada 2 musim, dimana ada musim panas dan musim penghujan, kemarau atau penghujan ya bos. Dimana ketika mungkin ini bos-bosku sudah merasakan, ini Kang Roy juga sudah merasakan, kita berbagi pengalaman. Ketika musim panas kan suhu di daerah kita, suhu di kandang kita khususnya itu pasti berbeda-beda bos.
ketika musim panas, ketika cuaca itu terlalu panas, suhunya terlalu panas, entok itu produksinya dan telurnya itu fertilnya juga sangat kecil bos, persentasenya untuk itu fertil atau bisa menetas semua ya bos, karena suhunya tidak stabil. Dan dimana ketika musim penghujan, ketika petarangannya tidak dikondisikan, kena air hujan dari atas, ada dalam petarangannya itu basah, itu juga bisa menyebabkan entok kita itu telurnya juga gagal fertil ya bos, gagal menetas. Dan itu pasti ya sulit lah kalau kita hanya membayangkan dan kita mau mencoba, kita mau melangkah, pasti memikirkan yang negatifnya lah, tapi kita tidak pernah memikirkan positifnya. Jadi di lain kita merancang, kita mau ternak sistem pembibitan, oh nanti kendalanya di masalah produksi, di masalah pakan, di masalah kita sketsa pembuatan kandang. Jadi kita harus, walaupun kita sudah merancang atau membuat skema kita mau ternak, jangan lupa kita harus melihat situasi dan kondisi di daerah kita masing-masing, dan dimana kita itu harus setiap permasalahan, sekecil apapun permasalahannya, segera selesaikan ya bos. Sekecil apapun permasalahannya, segera bosku selesaikan. Karena apa? Ketika kita tidak menyelesaikan sedikit demi sedikit, pasti permasalahan itu sangat menambah lagi dan pasti membuat ternak kita itu atau sistem ternak kita itu hancur dan berantakan bos, karena permasalahan-permasalahan yang sangat menumpuk ke atas lagi ya bosku. Jadi kita harus segera selesaikan biar kita tidak menyerah di tengah jalan ya bosku. Tetap semangat, dimana setiap ada permasalahan pasti ada jalan keluar. Ingat itu ya bosku, setiap ada permasalahan pasti ada jalan keluar, dimana Tuhan tidak pernah memberikan cobaan masalah itu tanpa jalan keluar, tanpa solusi ya bos. Percaya aja sama yang kuasa yang telah memberikan rezeki kepada kita masing-masing, dan rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Dan buat bosku, buat sobat ternak, tetap semangat. Jika ada permasalahan-permasalahan itu, walaupun banyak permasalahannya, kita harus tetap melangkah, dan dimana tidak ada keberhasilan tanpa kesusahan bosku. Salam sobat ternak. Oh iya, jangan lupa ya bos, sebelum meninggalkan video kali ini, jika ada yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Jika channel ini bermanfaat, membantu dan memberikan informasi yang buat bosku bisa menambah wawasan, menambah ilmu di dunia peternakan, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya ya bosku, agar bosku bisa mendapatkan video Kang Roy selanjutnya. Dan jangan lupa di share, like, dan bosku yang ingin bertanya atau mungkin ingin ngomong tentang dunia peternakan, silahkan tulis di kolom komentar ya bosku. Karena di sini Karo juga tidak menggurui, di sini Karo juga berbagi pengalaman, berbagi informasi dan ilmu pastinya ya bosku. Jangan lupa ditulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan-permasalahan yang bosku punya. Dan jangan lupa pantau terus channel Kang Roy. Terima kasih ya bosku. Salam sobat ternak, ora penak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.